Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada seluruh mahasantri yang berbahagia, berjumpa lagi dengan kajian Khulasatul Nurul Yaqin juz 2 untuk Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bertawasul dulu kepada guru-guru kita dengan harapan semoga ilmu kita yang kita peroleh bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ila hadrati habibina wa tabibina qulubina qurratan hamdina sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashari wa alihi ajma'in. Thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin. Wassahabatu tabi'ina qurra'il mukhlasin wal muhadditsin wal mufassirin wa jami' malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Jibril dan Mikail sayyidina Israfil sayyidina Azrail alaihi salam. Thumma ila hadrati Nabi Khadr bin Isa alaihi salam. Thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abil Hasan Asy'ari qaddasallahu asrahu. Wa thumma ila hadrati jami' awliya tis'ah fi dairati Jawi khususan. Wa thumma ila hadrati man ajazani man ajaza ila muntaha. ثم إلى حضرة شيخنا أبي خليل مقلنا شيخنا أبي عبد الكريم الربيع شيخنا أبي برزق الدهن الربيع شيخنا أبي مخزل الربيع شيخنا أبي إحسان جنبس شيخنا أبي حمد أسران شيخنا أبي أمر اسفنبران شيخنا أبي بستنبران شيخنا أبي زين الدين المنتصر شيخنا أبي منور الربيع شيخنا أبي عبد القادر محمد شيخنا أبي مدى أشار بن صوب شيخنا أبي مثل مسجد شيخنا أبي استمر حنف ملان شيخنا أبي أروان القدس شيخنا أبي مرون جلكم شيخنا أبي راتنا عبد الفتاح ماون ساري شيخنا أبي عبد الخبير استراد ماون ساري شيخنا أبي عبد الرزاق شيخنا أبي محسن بكر مدر شيخنا أبي مستقبل مسند شيخنا أبي عبد الجليل مستقبل مدر شيخنا أبي مخلص بتنا شيخنا أبي صالح بكر شيخنا أبي برسالة شيخنا أبي شافي عبد الرحمن بانغ شيخنا أبي مصطفى تخلص ديري شيخنا Bayi Hashim Asy'ari Jombang Syekh Nabi Hashim Jombang Syekh Nabi Abdurrahman Jombang Syekh Nabi Ghazali Bulu Syekh Nabi Imdur Mudi Bulu Syekh Nabi Zuhri Quran Pokok Syekh Nabi Masun Jawari Syekh Nabi Bahyi Bahrul Ulum Marzuq Syekh Nabi Imam Makhrus Syekh Nabi Abdullah Faqih Syekh Nabi Dhahir Marzuq Syekh Nabi Ahmad Idris Marzuqi Syekh Nabi Nawawi bin Abdul Aziz Syekh Nabi Abdul Aziz Mansur Syekh Nabi Imam Zubair Syekh Nabi wa murabbihi Syekh Bayi Maftuh Basulbiri wa murabbihi Syekh Bayi Ahmad Habibullah Zaini wa murabbihi Syekh Bayi Al-Ustaqman wa Zajatil Khusus Kang Junah Thumma Hadrati Ruhani di Jami' Syekhina Al-Ahya khususan Ruhani Syekh Bayi Abdul Salam Sani wa Ruhani Syekh Bayi Muhammad Anwar Mansur wa Ruhani Syekh Bayi Abdullah Kafabi Mahrus wa Ruhani Syekh Bayi Anim Farhudin Mahrus wa Ruhani Syekh Bayi Ahmad Hasan Syukri Zamzam Mahrus wa Thumma ila Hadrati wa Syekhina Bayi Akhlis ثم إلى حاضرة جمع شيخنا ومشايخنا وجمع أساتذتنا جمع شيخهم وأساتذة آبائهم وأمتهم وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم إلى المنتهى ثم إلى حاضرة صاحب خلاصة نور اليقين الشيخ عمر عبد الجبار اللهم أعط عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatus sanatil ula utawi iki iku bab nerangake ringkesane taun kang kawitan tahun pertama Hijriyah. Fisanati ing dalam tahun al-ula kang kawitan bana bangun sapa Rasulullah masjidahu ing masjide ar-Rasul. Jadi di tahun pertama ini hanya ringkasan saja, ringkasan dari bab-bab sebelumnya diringkas menjadi di satu bab. Nah, di sini nanti menerangkan beberapa ulasan yang sudah terbaca sebelumnya.
yang sudah terbaca sebelumnya. Jadi kita flashback ini nanti. Di bab ini kita flashback kembali mengingat-ingat bab-bab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi pada tahun pertama Rasulullah membangun masjidnya. Wa fi halan ing dalem as-sanatil ula syari'aten syari'atake apa al-adzanu adzan. Apa al-adzanu adzan. Pertama disyariatkan adzan itu pada tahun 1 Hijriah. Wa fi halan ing dalem as-sanatil ula azharat ngedengake sapa Yahudul Madinati wong Yahudine tanah Madinah al-adawata ing permusuhan lil muslimina maring pira-pira kaum muslim. Pada tahun 1 Hijriah juga orang-orang Yahudi Madinah menampakkan permusuhannya dengan orang-orang muslim. Wasa'adahum lan bantu ing Yahudul Madinah sapa munafiqul Madinati pira-pira wong munafike tanah Madinah. Sapa munafiqul Madinati wong munafike tanah Madinah. Jadi yang dilakukan kaum Yahudi Madinah yaitu ketika sudah menampakkan kebenciannya, menampakkan permusuhannya terhadap kaum muslim, ini ada bantuan dari orang-orang munafik tanah Madinah. Orang-orang munafik tanah Madinah ternyata juga sebenarnya tidak memusuhi secara terang-terangan, tidak, cuma dia mendukung itu bisa berarti bermacam-macam. Ada kalanya dukungan itu berasal dari harta, ada kalanya dari pikiran, dan ada juga dari tenaga gitu. Meskipun tidak menampakkan permusuhannya, orang-orang munafik itu tetap berbaur dengan orang-orang muslim, tapi ternyata dia itu malah membocorkan apa yang dilakukan kaum muslim kepada orang-orang Yahudi. Fa'aqada mongko ngakati sapa Rasulullah ahdan ing janji bainahu ing dalem antarane ar-rasul wa bainahum lan ing dalem antarane Yahudul Madinah. Aqoda itu sebenarnya makna yang sebenarnya adalah mengikat. Jadi aqoda itu mengikat, maka akdun nikah adalah ikatan pernikahan. Jadi di situ Rasulullah mengikat dengan janji atau dengan perjanjian antara Rasulullah dan antara kaum Yahudi yang isinya sudah diulas di bab sebelumnya. Silakan flashback, lihat di bab sebelumnya. Wa fi halan ing dalem as-sanatil ula arsala ngutus sapa Kanjeng Nabi. Arsala ngutus sapa Kanjeng Nabi ammahu ing pamane Kanjeng Nabi bisariyatin kelawan perang sariyah li'tiradi irin krana nentange untan-untan li Quraisyin maring wong Quraisy. Pada tahun pertama Rasulullah mengutus pamannya itu untuk melakukan penyegatan terhadap rombongan yang membawa makanan untuk orang Quraisy. Nah, Sariyah ini adalah perang yang tidak diikuti Rasulullah.
Summa tatabaat nuli tumpo itu makna yang enak, berkelanjutan. Summa tatabaat nuli berkelanjutan ngoten mawon sekeca. Apa as-saraya pira-pira perang sariyah wal ghazawat lan pira-pira perang ghazawat hatta balagha sehingga tumeka apa adadu sarayahu wilangane perang sariyahe Kanjeng Nabi. Apa adadu sarayahu wilangane perang sariyahe Kanjeng Nabi tumeka sab'an ing 7 wa arba'ina lan 40 apane sariyatan sariyahe wa adadu ghazawatihi lan tumeka apa wilangane ghazawahe Kanjeng Nabi wa adadu ghazawatihi ai balagha ngoten asline niku. Ai wa balagha adadu ghazawatihi asline ngoten. Jadi di situ adalah fa'il dari balagha. Wa adadu ghazawatihi lan tumeka apa wilangane ghazawahe Kanjeng Nabi sab'an ing 7. Wa isyrina lan 20 apane ghazwatan ghazawai setelah peristiwa penyegatan terhadap golongan yang membawa bahan makanan untuk orang Quraisy itu, maka berkelanjutanlah beberapa peperangan. Maka terjadilah beberapa peperangan baik yang diikuti Rasulullah maupun yang tidak diikuti Rasulullah. Sehingga yang diikuti Rasulullah itu jumlahnya 27, yang tidak diikuti Rasulullah peperangan maksudnya itu jumlahnya ada 47. Wa fi halan ing dalam as-sanatil ula tufiya sedo sapa akhur rasuli sederek jalere rasul. Sapa akhur rasuli sederek jalere rasul, saudara laki-laki. Minar rodoi saking tunggal suson, saudara laki-laki sesusuannya Rasulullah. Tuwfiya seda sapa akhur rasuli sederek jalere rasul minar rodoi saking tunggal suson. Fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi ba'da dafnihi ing dalam sause mendem akhuhu. Ba'da dafnihi ing dalam sause mendem akhuhu birasyi qabrihi kelawan nyirami kuburane akhuhu. Birasyi qabrihi kelawan nyirami kuburane akhuhu bilma'i kelawan banyu. Bilma'i kelawan banyu. Pada tahun 1 Hijriah juga meninggal saudara laki-laki sesusuan Rasulullah. Setelah itu maka Rasulullah memerintahkan setelah menguburkan akhur Rasul, setelah menguburkan saudara laki-lakinya itu, maka Rasulullah memerintahkan untuk memberikan atau untuk menyirami kuburannya dengan air. Untuk menyirami kuburannya dengan air. Jadi menyiram kuburan dengan air itu adalah tuntunan Rasulullah. Kalau orang yang tidak ngerti sejarah ya itu dianggap musyrik. Itu dianggap syirik karena dia tidak tahu sejarah. Ini padahal kita sejarahnya hanya sejarah yang ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Ini yang kitab yang sebenarnya, kitab Nurul Yakin itu beberapa jilid. Ada 2 jilid kalau tidak salah. Ya. Terus diringkas karena untuk memudahkan kita sebagai
sebagai siswa madrasah pertama Madin Ula, madrasah diniyah Ula, untuk memudahkan agar mudah mempelajari dan sedikit-sedikit tahu tentang kisah Rasulullah, kan gitu. Jadi kita hanya dengan kitab sekecil ini saja kita tahu sejarah-sejarah itu, tuntunan-tuntunan yang ada pada Rasulullah. Apalagi kalau nanti kita sudah mau membaca sejarah Rasulullah di kitab-kitab yang lebih besar, membaca sejarah Rasulullah di Maulidud Diba. Maulidud Diba itu sebenarnya adalah sejarah Rasulullah, biografi Rasulullah. Maulid itu loh, kitab-kitab Maulid itu semua adalah sejarah, kitab sejarah Rasulullah, manakib atau perjalanan hidup Rasulullah, biografi Rasulullah, kitab-kitab manakib itu. Terus anehnya ada yang mengatakan bahwa membaca manakib, membaca maulid dan lain-lain itu dianggap bid'ah. Bid'ahnya di mana? Kan aneh ini. Bid'ahnya di mana coba? Kita membaca buku-buku sejarah, sama saja kita membaca maulid itu sama saja kita membaca buku-buku sejarah. Kok dikatakan itu bid'ah? Padahal yang dibaca juga sejarahnya Rasulullah yang bisa membangkitkan hirah kita, yang bisa membangkitkan semangat kita kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Malah akhir-akhir ini, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita tahu akhir-akhir ini, beberapa hari ini, ada yang sengaja menghina Rasulullah dengan membuat karikatur atau membuat kartun. Ini orang ini sudah tidak berakhlak sama sekali. Namanya juga orang kafir. Dia membenci apa yang dilakukan oleh orang Islam. Nah, momennya saya heran itu momennya kok ya pas Maulud. Momennya membuat karikatur itu kok nggih pas Maulud. Apa mereka juga tahu bahwa bulan-bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad? Mungkin bisa jadi mereka tahu bahwa bulan ini adalah bulan-bulan kelahiran Rasulullah. Nah, makanya itu kan banyak ya orang-orang yang non-Islam itu belajar agama Islam. Tapi itu tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menguatkan Islam, tapi justru untuk menghancurkan Islam. Dia belajar tentang agama Islam, setelah dia belajar, dia cari kelemahannya. Oh, kelemahannya Islam di sini. Oh, kelemahannya orang Islam itu di sini. Maka cara menghancurkannya dari mana? Cara menghancurkannya dengan cara ini. Banyak. Bahkan saya pernah mendengar cerita ada seseorang wanita, perempuan itu naik pesawat bersama salah satu habib, itu tidak Islam, tapi mereka hafal dengan Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal kitab Ihya, hafal, bahkan per halaman-halamannya juga hafal, tapi dia belum masuk Islam. Jadi Islam itu adalah hidayah, Islam itu adalah nikmat dan hidayah yang perlu kita syukuri. Jangan sampai kita ragu dengan agama Islam, karena agama Islam, agama kita ini adalah benar-benar innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Ini di dalam kitab Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, lantas bagaimana agama-agama sebelumnya, Pak? Kan agama sebelumnya bukan Islam, Nasrani, Yahudi. Kan ngoten to nggih. Nah, itu kan belum ada kitab terakhir, belum ada Al-Qur'an. Maka itu juga agama-agama Samawi. Agama Yahudi ada juga agama Samawi, agama
yang memang dari Allah. Tapi setelah turun Nabi terakhir, setelah turun Rasul terakhir, dan juga setelah turun kitab terakhir, maka agama-agama itu dinusah, bahasanya diganti. Mereka benar-benar Nasrani adalah agama Allah juga, Yahudi juga agama Allah. Tapi setelah Al-Quran turun, maka ya mereka kan yang masih berpegang teguh pada kitabnya dinamakan Ahlul Kitab, dan yang masih berpegang teguh pada kitabnya. Dan jadi setelah Islam turun ini, ya yang diakui oleh Allah ya hanya Islam. Tapi itu terserah individu kita, individu orang-orang masing-masing mau kepercayaannya apa, terserah. Yang jelas kita jangan sampai ragu dengan keyakinan kita, dengan Al-Quran kita. Kita ragu sedikit saja pada satu huruf saja kepada kitab Al-Quran, maka kita bisa menjadi kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Summa wadu'a nuli nyelehake sapa Kanjeng Nabi hajaron ing watu. Kita lanjut. Summa wadu'a nuli nyelehake sapa Kanjeng Nabi hajaron ing watu alaihi ing atase qabr akhihi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, ata'allamu nengeri sapa ingsun, ata'allamu nengeri sapa ingsun bihi kelawan hajar qabra akhi ing kuburane dulur lanang ingsun. Qabra akhi ing kuburane dulur lanang ingsun. Setelah disuruh untuk memercikkan air kepada kuburannya, lalu Allah juga memerintahkan untuk menyeleh, itulah apa itu, menaruh batu kepada atas kuburannya untuk menandai bahwa ini adalah kubur Rasul. Itu adalah awal batu nisan. Gitu, sampun. Sekian di situ saja apa yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim